Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rio Gemilang Official. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oh ya guys, jadi di video kali ini aku mau nyoba ngebahas alur cerita dari film Eyang Putri. Dari judulnya aja pasti kalian udah bisa nebak kan isi cerita filmnya itu gimana. Dan kayaknya aku gak usah berlama-lama lagi deh, langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Film diawali dengan seorang anak perempuan yang tengah menggambar. Kemudian anak itu mendengar suara-suara yang entah berasal dari mana. Dia pun menyebut-nyebut nama Eyang dan tampak mencari sumber suara itu. Tiba-tiba saja lemari jatuh menimpa anak tersebut dan film Eyang Putri pun dimulai. Film beralih kepada sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan satu orang anak. Mereka adalah Reza, Gendis, dan Anya. Mereka bertiga hendak akan pergi ke rumah Eyang Putri. Sesampainya di sana mereka disambut oleh Mbok Narsi, pembantu di rumahnya Eyang. Ternyata anak yang tertiban lemari tadi adalah anaknya Mbok Narsi dan sekarang dirawat di rumah sakit. Mbok Narsi pun mengatakan kepada Gendis jika ia sudah tidak bisa bekerja lagi di sini. Hari ini adalah hari terakhir bekerjanya di rumah Eyang Putri. Tak lama kemudian Eyang pun datang menyambut mereka semua. Setelah Gendis masak untuk makan malam, ia pergi ke salah satu ruangan yang disebut rumah batik. Dulu di sini banyak sekali murid Eyang Putri belajar membatik. Gendis pun menjadi teringat kenang-kenangan masa lalu. Namun, sekarang tempat itu kosong karena Eyangnya sudah tidak mengajar lagi. Malam pun datang. Ketika sedang tidur, Anya tiba-tiba terbangun. Ia mendengar seorang menyanyikan lagu Jawa. Ternyata itu suara Eyang Putri sedang menyanyi lagu Jawa dengan suara yang cukup menyeramkan. Karena penasaran, Anya mencoba mendekati kamar Eyang Putri. Anya melihat Eyang sedang tidur sambil berjalan dan menjedot-jedotkan kepalanya ke tembok. Eyang. Gendis mendengar suara jeritan Anya, segera berlari menuju ke kamar Eyang Putri. Keesokan paginya mereka berkumpul di meja makan untuk sarapan bersama. Terlihat Eyang baik-baik saja dan tidak ada yang aneh sama sekali. Kemudian datanglah Bude Laras yang salah satu anaknya Eyang. Bude Laras datang ke sini karena mendengar kabar bahwa Gendis serta keluarga sedang berkunjung dan menginap 3 malam di sini. Oleh karena itu, untuk mengabadikan momen ini, mereka akan foto bersama. Sore harinya mereka semua pergi ke makam untuk menziarahi kuburan suami Eyang. Di sini sikap Eyang mulai aneh lagi. Hal ini pun membuat Gendis kebingungan. Eyang tadi ngomong apa? Di rumah Gendis memberitahukan Reza sikap Eyang yang aneh. Selain itu Eyang kerap tidur sambil berjalan. Mereka tidak tahu mengapa Eyang seperti itu. Maka Reza menyarankan agar Gendis membuat sebuah gelang dari manik-manik. Nanti gelang itu dipasangkan ke tangan Eyang, jadi mereka bisa tahu jika Eyang tidur sambil berjalan lagi. Malam harinya ketika sedang tidur, Gendis mendengar suara gelang itu berbunyi. Gendis melihat Eyang tidur sambil berjalan lagi. Gendis berusaha mengikuti Eyang. Di rumah batik di belakang sebuah kain terlihat ada bayangan laki-laki Jawa yang seperti sedang memohon. Tetapi ketika dicek, itu adalah Eyang. Gendis segera membawa Eyang ke kamar lagi dan menidurkannya di atas kasur. Keesokan paginya Gendis melihat Reza sedang berkemas-kemas. Karena malam nanti ia harus pulang ke Jakarta. Reza ke Jakarta karena ada pasien yang harus diperiksa. Mau tak mau, Gendis merelakan suaminya pergi dan tinggal di rumah Eyang bersama dengan Anya. Karena Gendis selalu merasa khawatir, maka Reza memutuskan untuk memasang beberapa CCTV yang dapat disambungkan ke handphonenya.
Jadi, ketika di Jakarta, ia masih bisa memantau atau melihat Gendis sehingga Gendis nggak perlu lagi merasa khawatir lagi. Ketika Reza dan Gendis pergi membeli CCTV, Anya tidak ikut dan diam di rumah. Hari mulai maghrib. Tiba-tiba saja Anya dikejutkan dengan patung perempuan yang berjalan dengan sendirinya. Kemudian, Eyang pun datang dengan tatapan yang menyeramkan. Untungnya tak lama dari itu Gendis pun pulang. Setelah memasang CCTV dan hari mulai malam, Reza pamit pergi ke Jakarta. Malam semakin larut, Gendis mendengar suara di luar kamar. Setelah mengecek CCTV, ternyata itu suara jendela yang tertiup oleh angin. Ketika Gendis akan menutup jendelanya, tiba-tiba patung perempuan itu berubah menjadi sosok hantu menyeramkan. Ketika waktu subuh, setelah Gendis selesai sholat, ia melihat ada seorang di rumah ini. Ternyata orang itu adalah Bu Ajeng, mantan murid batiknya Eyang. Ia kemari karena ingin mengembalikan peralatan batik yang sempat ia pinjam. Paginya Gendis menyuapi Eyang sarapan. Terlihat keadaan Eyang semakin hari semakin memburuk. Saat Gendis mencuci piring, ia mulai diganggu makhluk gaib. Ia mendengar suara di dalam kendi. Dari bayangan air, Gendis melihat penampakan sosok hantu. Melihat hal itu, Gendis langsung beristighfar. Ia langsung mengeluarkan foto-foto kaligrafi dan memajangnya kembali di dinding rumah. Seketika rumah pun bergetar dan membuat pot bunga jatuh dan hancur. Di dalam pot bunga itu ada sebuah telur. Betapa terkejutnya ia ketika melihat telur itu isinya merah dan ada pakunya juga. Gendis yang takut pun menelpon ke Reza, namun tidak diangkat-angkat. Sore harinya Gendis berusaha tetap tenang. Ia akan memandikan Eyang Putri sambil membacakan ayat kursi. Gendis mulai menyekah tubuh Eyang. Secara mengejutkan, tubuh Eyang mengeluarkan beling. Gendis merasa Eyang terkena santet. Ia pun menelpon Bude Laras karena tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa lagi. Bude menenangkannya dan akan mengusahakan agar besok bisa datang ke rumah Eyang. Malam pun datang kembali. Reza tidak sadar jika Gendis sudah menelponnya berkali-kali gara-gara dari siang HP-nya dimatikan. Reza mengecek keadaan Gendis melalui CCTV. Ia melihat Gendis sedang menggambar di kamar di sebelah Anya yang sudah tertidur. Reza menelpon lalu mengatakan jika Gendis jangan menggambar tokoh seram di dekatnya Anya. Namun Gendis menjawab bahwa dirinya ada di ruang tamu. Berarti perempuan yang ada di kamar ini siapa? Gendis langsung berlari ke kamar namun tidak melihat siapa-siapa. Melalui CCTV, setan itu tersenyum kepada Reza. Merasa ada yang tidak beres, Reza pun segera menuju rumah Eyang kembali. Sementara itu Gendis melihat di luar rumah ada mobil. Ternyata mobil itu milik Bu Ajeng yang tiba-tiba sudah ada di rumah dan sedang berada di ruang batik. Terlihat Bu Ajeng seperti menguburkan sesuatu. Merasa penasaran dengan hal itu, keesokan harinya Gendis langsung membongkar ubin rumah batik. Lalu, ia menemukan tanah serta selembaran kertas yang sudah dinamai Eyang Putri. Di sini Gendis curiga bahwa Bu Ajenglah yang telah menyantet Eyangnya. Gendis merasa Bu Ajeng melakukan ini agar tidak merasa tersaingi dengan usaha batiknya. Karena Bu Ajeng sendiri memiliki toko batik yang di kampung ini. Gendis dan Reza segera datang ke toko Bu Ajeng, lalu melabraknya. Tapi Bu Ajeng malah terkejut karena Gendis mengambil jimat-jimat yang telah ia tanam. Sebenarnya jimat itu adalah kertas dan tanah yang sudah dibacakan ayat-ayat suci sebagai penangkal hal-hal buruk bagi Eyang Putri. Ia tidak pernah sedikit pun memiliki niat buruk kepada Eyang, karena Eyang itu adalah gurunya. Berarti Gendis telah salah paham. Bu Ajeng merasa jika ada seseorang yang telah menyuruh dukun untuk menyantet Eyang Putri. Di sisi lain, Anya yang sedang bermain skuisi mendengar seorang sedang menyinden. Ternyata orang jahat atau orang yang mengirim santet itu adalah Bude Laras. Ternyata juga Bude Laras merupakan anak tirinya Eyang Putri.
Saat pembagian warisan, ayahnya memberikan semua hartanya kepada Eyang Putri dan ia tidak mendapatkan apa-apa. Maka dari itu ia dendam dan merasa Eyang Putri telah mempengaruhi ayahnya. Maka dari itu, untuk membalaskan dendamnya, ia mengirimkan santet kepada patung perempuan yang selama ini terpajang di rumah Eyang. Budi Laras mengikat Anya di kursi, sementara itu ia akan membatik di kulitnya Eyang. Seperti yang kita tahu, cat batik itu panas sekali kan? Terlihat kulit yang melepuh dan corak batiknya. Setelah itu Laras membisikkan Eyang agar bunuh diri. Untungnya mereka semua datang tepat pada waktunya, sehingga Eyang masih bisa terselamatkan. Bu Ajeng tak berhentinya berkomat-kamit membaca zikir. Kemudian dia menemukan dukun yang mengirimkan santet kepada Eyang Putri. Dengan dilemparinya tasbih yang sedang digenggamnya, dukun itu seketika menghilang. Bu Ajeng menyadari di belakangnya sudah ada Laras bersama patungnya. Tanpa mereka sadari, Eyang diseret sosok gaib. Eyang dibawa ke sebuah ruangan yang mana ruangan itu ada Budi Laras yang sedang mencekik Bu Ajeng. Reza yang melihat itu segera mengambil tindakan. Ia pun langsung menghancurkan patung itu sehingga semua santet dan hal-hal gaib seketika menghilang. Setelah semua kejadian ini, Eyang Putri sudah sembuh dan seperti biasa kembali. Sementara itu Budi Laras dirawat di rumah sakit jiwa dan selalu diikuti oleh makhluk gaib yang selama ini selalu ia puja, dan film pun selesai. Sesungguhnya harta bisa merubah sikap manusia menjadi gelap mata. Sampai bertemu di alur film lainnya. Bye.